Mas, ayo pulang. Ajak Naila pada Dika. Dika bergeming dengan mata menatap kosong. Sesekali terlihat mengusap layar pipih, terkadang berdiri menyendiri gelisah. Beberapa kali ia berjalan mendekati pintu, seperti tengah menajamkan rungu. Terkadang berdiri diam di dekat jendela yang tertutup tirai rapat tanpa celah. Mas, panggil Naila kembali. Kali ini ia menepuk bahu suaminya. Dika tergagap, berbalik dengan wajah yang sebagian ototnya turun ke bawah. Iya, Nay, sahutnya, mengulas senyum terpaksa. Ayo pulang dulu, nanti kamu telat. Dika menarik nafas berat, diam dan kembali melirik pintu yang juga masih rapat. Ucapnya terjeda. Mungkin aku izin hari ini, Nay. Imbuhnya tertahan. Naila tersentak, menatap suaminya lama dengan alis merapat. Izin, tanyanya, lantas mendengus. Kenapa harus izin? Dika mengerjapkan mata berkali-kali, dengan manik yang bergerak cepat. Tengah mencari alasan sepertinya. Aku, jawabnya mengambang. Diam, sejenak bernafas dan menghembuskan nafas. Jaga-jaga saja kalau nanti butuh bantuan. Imbuhnya kemudian. Suaranya gamang, bahkan terdengar tak jelas. Naila menggeleng, memalingkan wajah dengan nafas tertahan. Hatinya patah. Perih mendapati Dika yang jelas sekali terlihat khawatir dengan persalinan ibu tirinya. Di sini ada bapak dan Mas Bagas, Mas. Ada ibu juga. Kenapa kamu sepertinya sangat berharap? Dibutuhkan, ucap Naila. Nadanya berubah, terdengar ketus. Seketika Dika mengerjap dan menatap istrinya dengan hembusan nafas berat. Tidak, maksud aku begini. Ibu kan sedang bersama Hanum di dalam. Mas Bagas menemani bapak. Yang kamu tahu sendiri, beliau sangat butuh ditenangkan sekarang. Elak Dika melirik pada Pak Handoko yang duduk terpekur memijat kening gelisah. Takutnya nanti kalau butuh cari apa-apa atau harus mengurus administrasi kan, setidaknya ada aku. Naila menggeleng. Bapak memang tua, tapi beliau sudah berpengalaman, Mas. Pernah menemani ibu melahirkan anak-anaknya. Dan Mas Bagas, kamu lupa, dia lelaki yang serba bisa kan? Ulas Naila dengan dahi berkerut. Tidak usah berlebihan, cemasmu itu tak memiliki alasan. Nay, lirih Dika tertahan. Ia menggenggam erat jemari Naila. Aku tahu kamu tidak suka pada Hanum, tapi ini bukan masalah suka atau tidak suka. Tapi kamu harus berangkat kerja, Mas, potong Naila cepat. Sejenak Dika membalas tatapan tajam istrinya, sebelum akhirnya menunduk dan mendengus kasar. Sebagai sesama perempuan, harusnya, Mas, seru Naila kembali dengan irama yang berusaha ia pelankan. Hatinya seketika membara. Sebagai sesama wanita, rasa itu benar-benar telah membatu untuk dirinya. Naila benar, kalian pulang dulu. Kamu harus kerja. Dan Sinta ada di rumah cuma sama Sultan, timbal Bagas, menghampiri kedua adiknya yang tengah berdiri diam dan saling menatap tajam. Dika mendengus dan memejamkan mata sejenak. Baiklah, ayo kita pulang, ucapnya kemudian dengan urat wajah menegang. Naila sangat tahu apa yang tengah dirisaukan hati suaminya. Ia pun faham mengapa Dika sangat khawatir menanti persalinan anak dari bapak mertuanya. Atau takut memikirkan cinta pertama yang kini telah berjuang mempertaruhkan nyawa. Entahlah. Apapun itu, tekadnya sudah bulat. Sakit ini akan ia pendam, sampai nanti tiba waktu membongkar semua kebusukan mereka. Iya,
Mereka yang selama ini dianggap keluarga, tapi tega menginjak-injak harga diri Pak Handoko dan keluarganya. Dengan menaiki taksi, Dika duduk di sebelah istrinya. Ia lebih banyak diam, bahkan sama sekali tak bicara dalam perjalanan. Ia hanya menatap keluar dan sesekali memeriksa ponselnya. Mas, nanti tolong kabarin kalau sudah lahir ya, ucap suaminya tadi pada Mas Bagas ketika berpamitan pulang. Bagas sempat heran. Ia pun terdiam dan terus mengamati mata adik iparnya. Namun tak lama sebelum akhirnya tersenyum lebar. Baiklah, ucapnya menepuk bahu Dika. Kamu tenang saja. Naila menarik nafas panjang, memalingkan wajah sebelum akhirnya mendengus tertahan. Dua lelaki itu sama-sama mencurigakan. Namun hanya Dikalah yang telah ia genggam bukti perselingkuhannya. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, Dika dan Naila gegas turun dan hendak memasuki rumah. Namun langkah mereka tertahan sesaat setelah mendengar suara wanita paruh baya memanggilnya. Nai, panggil Bu Broto, istri Pak RT. Wanita ini berjalan cepat dengan membawa kantong plastik berwarna ungu. Habis belanja sayur sepertinya. Nai, panggil Bu Broto, istri Pak RT. Inggih Bu, sahut Naila santun. Ia menoleh, menunggu Bu Broto yang terlihat memperpanjang langkah menghampirinya. Bu Broto tersenyum, menyapa Dika. Mari Bu, saya masuk dulu, ucap Dika mengangguk. Iya, silahkan Mas, jawab Bu Broto sebelum beralih pada Naila. Nai, Hanum lahiran, tanya Bu Broto, setengah berbisik. Dahinya berkerut dengan mata yang terlihat mengamati sekeliling. Naila menarik nafas panjang. Iya Bu, tapi tadi pas aku pulang belum lahir, jelas Naila pelan. Normal. Naila mendengus. Masih diusahakan. Posisi bayinya sudah bagus, tinggal nunggu bukaan lengkap saja, jelas Naila, yang sebenarnya sangat enggan membahas apapun tentang Hanum, wanita simpanan suaminya itu. Bu Broto mengangguk-anggukkan kepala sambil berao-ao saja, sebelum akhirnya mendekatkan wajah dan berbisik di telinga Naila. Bukannya prematur. Dek, jantung Naila seketika berhenti berdetak. Wajahnya memerah dengan nafas yang tiba-tiba terhenti di ujung kerongkongan. Inilah yang akan dihadapi keluarganya nanti. Omongan sumbang dan tatapan sinis para tetangga. Pernikahan yang belum genap berusia 6 bulan itu telah melahirkan keturunan. Seorang anak yang akan dikira adalah buah zina bapak dan Hanum. Gumam Naila dengan mata yang terpejam sesaat. Memaksa Bu Broto terdiam dan menatap putri Pak Handoko itu lekat. Nai, lirih Bu Broto memegang bahu Naila. Naila mendongak, menatap Bu Broto dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu, Bu, lirih Naila menggelengkan kepala lemah. Bu Broto mengangguk. Sabar ya, ucapnya lembut. Naila hanya menatap perempuan paruh baya yang cukup dekat dengan keluarganya itu. Tersenyum. Lantas mengangguk. Nai, seru Dika. Naila menoleh, suaminya itu berdiri di teras dengan handuk yang tersampir di bahu. Iya Mas, sahutnya dan kembali menatap Bu Broto. Aku masuk dulu ya Bu, pamit Naila, yang dijawab Bu Broto dengan senyuman dan anggukan kepala. Setengah berlari ia menghampiri suaminya. Kenapa Mas? Bajuku belum disetrika. Tolong ya, aku tak mandi dulu, ucapnya cepat. Iya, sahut Naila singkat. Gegas ke kamar sebab matahari yang mulai hangat. Ia menyetrika baju suaminya, menyiapkan sarapan, dan tentu saja bekal makan siangnya. Sebagai seorang istri, ia melayani Dika dengan sangat baik. Bahkan semakin baik saat tahu kelicikan sang suami. Mas, sepatumu ada di teras, sudah tak bersihkan, ucap Naila sembari menggantung handuk bekas Dika di balkon. Dika yang tengah merapikan rambut seketika bergeming. Ia berdiri diam, tetap bernafas, tapi kaku seperti patung. Naila tersenyum sinis, menatap wajah merah suaminya dari pantulan cermin.
seolah tak terjadi apa-apa. Ia lantas merapikan kasur. Sepatuku? Sepatu yang mana? Tanya Dika mengambang. Otot lehernya menegang dengan nafas seperti tertahan. Naila mendongak, menatap suaminya dengan alis merapat. Sepatumu, Mas. Sepatu yang kubelikan beberapa bulan lalu. Jelas Naila, menggelengkan kepala dengan salah satu sudut bibir terangkat. Dika berbalik, berdiri dengan dada bergemuruh.